di sini saya akan menjelaskan materi uji reliabilitas. Selamat menyaksikan. Instrumen uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan uji statistik pada instrumen penelitian untuk mengukur konsistensi data yang diperoleh meskipun telah dilakukan pengukuran berulang-ulang dengan kondisi yang berbeda menurut angka ini di KK 2022. Kelebihan dan kekurangan pengukuran reliabilitas, yaitu kelebihannya dalam konteks pembelajaran di sekolah, reliabilitas adalah ukur sangat penting karena berhubungan langsung dengan keadilan dan akurasi penilaian. Kekurangan, instrumen yang reliable belum tentu valid, tetapi instrumen yang valid harus reliable. Jenis-jenis uji reliabilitas instrumen. Yang pertama, uji reliabilitas atau uji ulang. Reliabilitas mengacu pada sejauh mana hasil dari suatu instrumen konsistensi dari waktu ke waktu. Reliabilitas konsistensi internal. Reliabilitas adalah ukuran seberapa konsisten hasil dari berbagai item dalam sebuah instrumen pengukuran yang dirancang untuk mengukur instruksi yang sama. Reliabilitas antar penilai, yaitu di mana mengukur sejauh mana dua atau lebih penilaian memberikan penilaian yang konsistensi ketika memulai hal yang sama. Yang D, koefisien reliabilitas lainnya seperti koefisien Spearman-Brown. Yang kedua, koefisien Goodman atau lambda. Momen produk uji persen. Uji korelasi persen produk momen merupakan uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan dari dua variabel atau lebih. Cara mengukur reliabilitas. Masing-masing teknik ini memiliki relativitas dan penggunaan berbeda sesuai dengan jenis tes dan data yang diperoleh. Korelasi produk momen digunakan untuk mengukur konsistensi hasil tes melalui hubungan linear antara dua set ekor. Set score, misalnya pada metode tes retest atau bentuk paralel. Yang pertama, kode Richardson KR20 dan KR21. Metode ini digunakan untuk mengukur reliabilitas tes dengan item dikotomi benar salah ya tidak. Yang kedua, alpha Cronbach alpha yang digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen dengan skala lebih dari dua kategori jawaban, seperti skala Likert, rating scale, atau soal dengan bobot nilai tertentu. Yang ketiga, teknik belah dua atau split half, yang dimana metode pengukuran reliabilitas dengan cara membagi tes menjadi dua bagian yang setara, kemudian menghitung korelasi antara skor kedua dengan bagian tersebut. Faktor yang mempengaruhi reliabilitas, yaitu yang pertama, jumlah bukti soal, kejelasan instruksi, kondisi peserta tes, dan waktu pelaksanaan. Homogenitas, ekuivalensi, dan analisis. Uji homogenitas yaitu digunakan untuk mengetahui beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Ekuivalensi, yang dimana pengujian ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen atau sebanding atau sepadan. Langkah-langkahnya menentukan konstruk atau variabel yang diukur, instrumen menyusun kisi-kisi, menyusun dua bentuk instrumen yang setara, melakukan validasi isi, melakukan uji coba instrumen, menguji reliabilitas dan karakteristik butir. Yang selanjutnya, membandingkan pengukuran final. Yang kedua, menetapkan instrumen final. Soal kasus pertama, instrumen skala Likert paling tepat diuji menggunakan A. KR20, KR21, apa Cronbach, tes ulang, E. Kappa. Jawabannya lah A. Cronbach, yang dimana cocok untuk skala Likert dan kondisi internal. Jika nilai signifikan uji homogenitas lebih besar 0,05, maka A. tidak homogen, data tidak valid, homogen, tidak dapat diandalkan, tidak normal. Jawabannya adalah homogen. Pembahasannya varian antar kelompok dianggap sama. Tes bagian menjadi soal ganjil dan genap lalu dikorelasikan. Metode ini disebut AT, tes ulang, bela 2, persen, Bartlett, Leven. Jawabannya bela 2. Pembahasannya split half, membagi tes menjadi dua bagian yang setara. Baik teman-teman, sekian dari hasil materi saya. Terima kasih telah menonton video saya. Bye bye.